Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh soal komputasi teknik kimia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nafisa Dewi dengan NIM 10, Mutiara Sani Nasri dengan NIM 20, dan Dira Fitria Dewi dengan NIM 67. Soal yang pertama adalah kapasitas panas digunakan dengan CP ideal gas per R, yaitu A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat min 2 dengan T dalam K, serta data komponen N-pentan dan N-oktan sebagai berikut. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Untuk komponen N-pentan, A-nya 2,464, untuk 10 pangkat 3B-nya yaitu 45,351, 10 pangkat 6C-nya yaitu min 14,111. Dan untuk N-oktan, A-nya yaitu 4,108, 10 pangkat 3B-nya 70,567, dan 10 pangkat 6C-nya min 22,208. Buatlah grafik CP ideal gas versus T untuk masing-masing komponen pada rentang suhu 50 sampai 100 derajat Celcius dengan jumlah data 200. Lengkapilah dengan label, judul, grafik, dan legenda. Untuk nomor 1, dapat dikerjakan dengan menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara looping. Yang pertama, kita akan mengerjakan dengan cara manual. Setelah memasuki MATLAB, ketikkan clear dan CLC terlebih dahulu. Kemudian, data-data yang sudah diketahui dapat dimasukkan dalam bentuk matriks. Diawali dengan menuliskan komponen N-pentan dan N-oktan. Lalu, data A yang sudah diketahui dapat dituliskan, yaitu 2,464 dan 4,108. Data B yaitu 45,351 dan 70,567 kali 10 pangkat min 3. Data C yaitu min 14,111 dan min 22,208 kali 10 pangkat min 6. Karena data D tidak ada, maka dituliskan 0 untuk kedua komponen. Nilai R yaitu 8,314 dalam Joule per mol Kelvin. Suhunya yaitu dari rentan 50 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian suhunya akan diubah ke Kelvin dengan menggunakan linspace, yaitu 50 tambah 273,15, 100 tambah 273,15 dengan jumlah data 200. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai CP, yaitu CPA dengan kurung buka A1 tambah B1 kali T tambah C1 kali T kuadrat tambah D1 kali T pangkat min 2 kurung tutup kali R. Kemudian dikopas untuk CPB. Dan jangan lupa tiap variabel satunya diubah dengan angka 2. Berikutnya adalah plot T terhadap CPA, kemudian diberi warna merah atau red. Untuk titelnya yaitu kapasitas panas versus suhu. X labelnya yaitu suhu dalam Kelvin, Y labelnya CP dalam Joule per mol Kelvin, dan selanjutnya adalah plot T terhadap CPB yang diberi warna biru atau blue. Kemudian untuk legendnya sesuai dengan komponen yang ada, yaitu N-pentan dan N-oktan. Lalu di-run, dan hasil grafik hubungan antara CP ideal gas terhadap T adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu looping. Pertama-tama, tuliskan terlebih dahulu data-data yang sudah diketahui. Kita dapat copy paste dari data file sebelumnya, mulai dari data komponen sampai pada T-linspace. Kemudian langkah selanjutnya adalah for I yaitu 1 sampai 2, for J yaitu 1 sampai lens T. Kemudian untuk mencari nilai CP, I, J dapat memasukkan rumus-rumus dasarnya yaitu A tambah B kali T tambah C kali T kuadrat tambah DXT pangkat min 2 dikali R. Untuk koefisien A, B, C, dan D berisikan variabel I, dan untuk T berisikan variabel J. Kemudian N for I dan N for J. Langkah selanjutnya adalah plot T terhadap CP yang ke-1 dan T terhadap CP yang kedua. Legendnya masih sama, yaitu sesuai dengan komponen N-pentana dan N-oktan. Lalu di-run, dan grafik yang dihasilkan pun sama seperti sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa N-pentana kapasitas panasnya lebih kecil daripada N-oktana. Karena kapasitas panas oktana lebih kecil dari pentana, maka titik-titik dari N-oktana juga lebih rendah.
Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu suatu reaksi fluktuasi reversibel dengan AB yang dijalankan pada reaktor batch sehingga diperoleh data di bawah ini. Untuk waktunya antara 0 dengan CA-nya 2,5, 10, waktunya 10, CA-nya itu 0,0572. Pada waktu 20, CA-nya itu 0,1013. Pada T30, CA 0,0855. Pada waktu ke-40, CA-nya itu 0,0455 dan pada T50 CA-nya itu 0,02. Nah, diketahui suatu rate of reaction-nya itu adalah dCA per dt sama dengan RA sama dengan min K1CA plus K2CaO min CA. Ditanya nilai K1 dan K2 yang memberikan SSE atau sum of square error terkecil dengan trial awal K1-nya itu 0,1 dan K2 0,5 dengan menggunakan F-min search untuk optimasi dengan ODE 15 sekon atau ODE 45 untuk penyelesaian persamaan diferensial ordinernya. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat functionnya terlebih dahulu, lalu menulisnya pada kolom mfile, atau bisa dengan mengcopy function dari percobaan yang sudah dilakukan. Didapatkan function tersebut, kemudian di copy paste pada kolom mfile. Setelah di copy paste pada mfile, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan running untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Didapatkan hasil datanya itu K1 lebih besar dari K2, artinya reaksi cenderung ke arah produk dan sum of square error-nya itu 0,0042 dan exit flag-nya itu 1. Baik, untuk nomor 3, dengan soal air memasuki pemanas dengan temperatur 30 derajat Celcius dan keluar dengan temperatur 95 derajat Celcius. Tentukan kalor yang diberikan apabila diketahui laju alirnya sebesar 0,5 kg per sekon dan CP sebesar 4,19. Baik, untuk penyelesaian soal tadi, kita dapat menulis data-datanya terlebih dahulu. Dari soal, diketahui bahwa laju alir yang ditandai dengan M adalah 0,5. Kemudian untuk T0-nya adalah 30 derajat ditambah dengan 273,15 karena dijadikan ke Kelvin. Untuk T1 juga sama, ditambahkan dengan 273,15 karena dijadikan ke Kelvin juga. Sehingga dapat diperoleh delta T dengan menggunakan hasil dari T1 dan hasil dari T0. Sehingga didapatkan nilai 65. Untuk CP sudah diketahui dalam soal, yaitu sebesar 4,19. Langkah terakhir, kita dapat langsung memasukkan rumus, yaitu Q sama dengan CP dikalikan dengan M dikali dengan delta T. Sehingga didapatkan nilai akhir sebesar 136,175 Joule. Oke, jadi digunakan untuk membantu kita dalam perhitungan agar lebih cepat dan akurat. Ada baiknya jika kita sering belajar menggunakan MATLAB ini agar kita terbiasa dalam penggunaannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.